Auf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang kaidah pengobatan Nabi ini dan juga kaidah pengobatan klasik. Bahwasanya kita atau seorang pengobat ini tugasnya itu adalah menyeimbangkan, ya. Bukan membuat orang menjadi kekal atau panjang umur, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, asbab daripada seseorang itu sehat, ya adanya keseimbangan dalam, baik itu dalam pola hidup, ya, kemudian juga pola makan dan yang lain sebagainya. Keseimbangan begitu ya. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tapi berada di tengah-tengah. Kita buka halaman 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan kepada kita bagaimana kita bisa atau menjaga pola makan kita itu dengan menyeimbangkan antara hararah dan rutubah atau panas dan dingin ya. Jadi seperti ya, keseimbangan ya. Misalkan ini sebuah garis, katakanlah ini tengah-tengahnya. Ini panas dan dingin. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bagaimana kita menyeimbangkan sebuah makanan, atau bahkan kita bisa mengkiaskannya lagi kepada dari makanan itu kepada aktivitas kita. Ya. Kalau orang lebih condong kepada panas, ya, misalkan dia banyak makanan-makanan yang panas, ya, yang panas itu sifatnya, ya, sifatnya akan timbul sindrom panas. Nah, gitu. Dari mana kita tahu bahwa makanan ini sindromnya sindrom panas? Ini kita harus sering baca buku ataupun eh, menelaah ya. Salah satunya adalah yang bersifat protein, bersifat lemak, karbohidrat. Nah, ini makanan-makanan yang bersifat panas. Kalau kita sering makan makanan seperti ini yang panas, akan terjadi apa? Lembab, panas, ya, panas, kering. Nah, ini patogen atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan-makanan yang bersifat panas. Begitu. Misalkan kita banyak nyetok di rumah daging, ya, buat stok. Nah, kita makan daging terus.
ya, daging masuk kepada lemak, maka itu akan menjadi panas. Kalau kita kebanyakan makan daging, ya akan terjadi lembab panas atau panas kering. Maka terjadinya apa? Kolesterol, kan gitu. Ya, darah tinggi dan yang lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya kalau kita makan makanan yang dingin, ya, yang dingin. Maka akan terjadi apa? Sindrom dingin. Apa yang makanan-makanan yang bersifat sindrom dingin itu? Lalapan, ya. Terus buah, buah yang banyak mengandung air, ya. Kalau kita sering makanan-makanan lalapan tanpa dibarengi dengan yang panas, maka patogen ataupun penyakit yang akan ditimbulkan ya biasanya lembab dingin. Kita sudah kemarin ya, lembab dingin itu apa sih? Artinya sesuatu yang bersifat dingin, benjolan, rematik. Hmm. Kalau lembab panas, asam urat, kolesterol darah tinggi, ya gitu. Atau penyakit lembab. Ada lembab dingin, ada lembab. Lembab kering bisa. Disebut lembab kering karena lembabnya membandel. Ya. Eksimnya sudah lama, itu lembab kering. Susah diobati. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu menyeimbangkan antara keduanya. Ketika Rasulullah SAW ya biasanya makan kurma dibarengi dengan mentimun. Rasulullah SAW makan daging dibarengi dengan labu kuning. Rasulullah SAW itu sangat suka sekali labu, ya, labu kuning. Jadi kalau disuguhi labu itu sampai habis. Karena memang suka sekali. Ya. Jadi itu faedahnya. Nah, ke dalam kehidupan sehari-hari kita jangan lupa ketika kita makan, jadi bukan seperti yang saya utarakan dulu, bukan 4, 5 sehat sempurna gitu. 4 sehat, 5 sempurna. Tapi adalah panas dan dingin. Di dalam menu kita tersedia antara panas dan dingin. Begitu ya. Kalau kita makan nasi, ya, nasi kan masuknya kepada karbohidrat. Maka di situ harus ada sayur, ya, begitu. Kalau kita makan ikan, jangan lupa ada sayurnya. Gitu. Hmm. Jadi ini konsep dari Tibun Nabawi. Kalau kita bisa menyeimbangkan ini, nah ini tugas pengobat, ya, menyeimbangkan eh, pola hidup begitu. Semua sama ya, baik tidurnya dan yang lain sebagainya ya. Jadi ada penghapus mana ya? Ini sudah dicatat apa langsung dihapus nih? Karena terlalu banyak makan makanan yang panas. Iya, lembab panas, panas terik. Kalau dijabarkan dengan penyakit medis itu banyak. Ya, lembab panas bisa kanker, lembab panas. Ya, kemudian darah tinggi itu panas, kolesterol itu lembab panas juga. Ya, kemudian diabetes
kering, itu juga karena panas. Nah ini, jadi penjabaran-penjabaran penyakit yang kita kenal, ya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membagi penyakit itu kan ada 4, ya. Apa saja? Ingat nggak? Ada panas, terus kering, lembab, ada dingin. Nah, meskipun ada 4 penyakit yang kita kenal dalam Tibun Nabawi ataupun klasik, tapi ketika penjabaran itu, ini masuk ke sini semua. Penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang yang terjadi, itu masuk ke dalam kategori ini semua. Ya, misalkan tumor, ini masuk ke dalam lembab. Tumor itu tumpukan rutubah, ya, yang membusuk, yang dia lemah dalam energinya. Jadi tumpukan. Getah bening, itu sama, ya. Jadi ada tumpukan-tumpukan eh, rutubah di situ karena energinya tidak lancar. Jadi kalau energi tidak lancar, itu menjadikan adanya sumbatan-sumbatan. Begitu ya. Padahal kalau kita bisa cermati lagi, ya, ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita hanya bisa menggunakan dingin dan panas. Kalau kering dan lembab itu kan dari eh, pecahan dingin. Dingin, dingin, dingin menjadi lembab. Panas, panas, panas menjadi kering. Kebanyakan panas kan kering. Kebanyakan dingin menjadi lembab. Jadi kita bisa kerucutkan lagi, ya, panas dan dingin. Penyakit itu pun bisa antara panas dan dingin. Itu kita memahami dari situ udah insya Allah bisa mengobati. Ini penyakit apa? Penyakit dingin. Ini penyakit apa? Penyakit panas. Kalau penyakit dingin kita obati dengan yang menggunakan yang panas. Ya. Kalau penyakit panas kita obati dengan obat yang bersifat dingin. Maka penyeimbangan yang kemarin yang kita pelajari yaitu tentang keseimbangan haroroh itu. Ya. Ini yang harus kita terus-terusan apa? Hafalkan atau sengaja diulang-ulang biar teringat terus. Haroroh dan rutubah. Nah, ini seorang pengobat harus bisa menyeimbangkan keduanya ini. Begitu. Ya. Kalau misalkan nah, rutubahnya berlebih, kemudian harorohnya sedikit, berarti dia dominan. Namanya tenia rutubah. Nama penyakitnya tenia rutubah. Rutubah yang bergejolak. Sifat dinginnya bergejolak. Ya, begitu. Ini bisa nggak misalkan rutubahnya di sini, harorohnya misalkan dia, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ininya rutubahnya tinggi berlebih, dia otomatis turun. Dia otomatis turun dan tidak seimbang. Dikarenakan kelemahan ini menyebabkan dianya tinggi, begitu. Ya. Contoh orang misalkan apa? Kegemukan, ya. Obesitas. Ya. Obesitas yang di luar ini ya, misalkan 200 kilo ya gitu kan, 150 ya, itu obesitas. Ada yang seperti itu. Ya. Dia harorohnya kurang, rutubahnya yang banyak. Begitu ya. Apalagi
tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan. Kenapa dia tidak nafsu makan? Karena di dalam lambungnya tidak tercerna. Kita merasa lapar karena lambung kita dicerna. Sehingga lambung kita kosong lagi. Saripatinya disalurkan kepada semua badan, kemudian ampasnya dibuang. Berarti lambung kita kosong, berarti kita lapar. Itu normal. Ya. Ada orang yang sudah 2 tahun nggak makan-makan. Ada. Sampai dia meninggalnya. Kenapa? Karena si lambungnya sudah tidak bisa mencerna makanan lagi. Yang ada itu makanannya menumpuk. Sehingga dia nggak merasa lapar. Nah, itu hati-hati kalau kita nggak merasa lapar. Ya. Berarti lemah pada lambungnya. Berarti kebanyakan dinginnya. Ya. Apalagi koroner. Ya. Ada sumbatan. Yang harusnya darahnya itu lancar, dia nggak lancar. Gitu. Atau kebalikannya, yang harorohnya tinggi, rutubahnya sedikit. Ini kebalikannya. Namanya ini stenia. Kalau kuat, salah satu kuat berarti stenia haroro. Nanti ada di bab yang lainnya. Ada istilah stenia haroro, ada istilah astenia haroro. Ada kalau stenia rutubah berarti lawannya apa? Eh, Kan astenia itu lemah ya artinya. Nah, stenia itu kuat atau berlebih. Kalau stenia rutubah berarti dia penyakit astenia haroro. Kuatnya rutubah berarti lemahnya haroro. Kalau stenia haroro berarti astenia rutubah. Begitu ya. Nah, biasanya apa? Badannya kurus. Ya, cepat lapar. Saya punya pasien yang makan itu bisa 8 kali sehari. Masa? Karena dia cepat lapar dan laparnya itu ngisep gitu loh. Langsung nyantok ke ulu hati. Orang kalau saking kelaparan kan begitu. Ya. Dan itu 8 kali sehari. Karena dilihat eh harornya sangat tinggi, panas pada lambung. Asam lambung panas pada lambung ya. Jadi lambungnya itu panas. Asamnya kurang, lambungnya panas. Ada juga eh, yang kemarin kita pelajari, harorohnya seimbang, rutubahnya harorohnya seimbang, rutubahnya yang ini penyakit baru. Apa maksudnya baru orang baru kena flu gitu kan. Dia demam, demam, tapi pengennya selimutan. Nah, dia demam, tapi pengennya selimutan. Orang kan panas nih. Harusnya panas jangan jangan selimutan dong, ya. Tapi dia panas, nggak enak. Dia selimutan. Nah, ini berarti harorohnya mah stabil, yang rutubahnya ya enggak. Ini namanya
panas semu, panas semu, ya, demam. Maka yang kita obatin, nah, meskipun dia panas badannya, kita boleh kasih jahe. Karena yang kita obatin di ini rutubahnya. Rutubah itu, menguatkan rutubah itu perlu obat-obatan yang bersifat hangat dan pedas. Makanya orang demam kita kasih jahe nggak masalah. Tapi orang begini kita kasih jahe meledak lah. Udah panas kita kasih jahe. Orang badannya udah kurus ini cepat lapar. Wah kita kasih jahe, kita kasih kayu manis, kita kasih adas, ya meledak. Ada juga yang eh, ini rutubah, ini haroro. Rutubahnya masih seimbang, dia berada di garis seimbang, tapi haroronya yang ini. Ya. Haroronya yang berkurang begitu. Tandanya badannya terasa dingin, tapi kita pegang hangat. Masa nggak demam juga. Jadi ini adalah penyakit yang baru masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang ini biasanya yang sudah lama diderita begitu. Kalau ini namanya angin panas luar atau angin panas dingin ya. Kita bisa menggunakan terapi-terapi yang kecil pun bisa. Misalkan dikerok gitu kan, dipijit dan yang lain sebagainya. Kenapa? Ya, baru gejala di luar. Belum masuk ke dalam organ, belum masuk ke dalam ini begitu. Nah, itu tujuan seorang pengobat itu menyeimbangkan antara haroro dan rutubah dan menyeimbangkan panas dan dingin ya di dalam eh, tubuh kita begitu. Kalau kelebihan panas terus-terusan ya bisa menjadi racun panas yang kita kenal dengan kanker ataupun kelebihan sering makan makanan yang dingin menjadi rutubah. Nah, bisa menjadi lembab beracun ya atau kita bisa ini kan tumor ya begitu. Oke itu katanya Pak dari kedengarannya. Yang apa vegetarian kan memakan Iya. apa kalau saya lihat di situ vegetarian rata-rata kan yang dingin ya kebanyakan makan dingin gitu itu Ya. bisa ini Ustaz karena kayak yang saya dengar vegetarian katanya sih lebih sehat gitu. Baik, itu asumsi ya. Bagaimana orang yang vegetarian ini? Tidak semua buah-buahan juga itu dingin ya. Pisang itu lembab, lembab panas. Sifatnya lembab panas. Pisang, kemudian juga apa? Ya, duren ya, lembab-lembab panas gitu. Jadi eh, apa? Vegetarian juga di situ sudah termasuk ada panas dinginnya. Jadi mungkin dia bisa memilih mana yang makanan yang cocok untuk tubuhnya. Jadi nggak semua yang namanya sayuran pun eh, dingin semua gitu ya. Yang termasuk dingin itu ya itu kan misalkan kemangi ya, itu kan nggak dingin, gitu, hangat gitu. Dan kemangi bagus untuk kualitas sperma pria begitu ya. Gitu. Ini Ustaz, Assalamualaikum. Kalau misalkan yang pola makan ini dia ada perbandingan antara panasnya ya sama dingin dingin lembabnya ini untuk pola makannya ini ada perbandingannya nggak Ustaz ya? Kayak misalkan tadi lauk ikan itu ya Ustaz ya, sama
sayur-sayuran. Itu ada perbandingannya apa? Yang panasnya lebih dikit atau yang dinginnya lebih banyak atau menurut seimbangnya tuh kadar maksudnya ininya seimbangnya tuh gimana gitu Ustaz? Jadi dalam ilmu pengobatan ini takarannya itu adalah kalau ininya satu jimpit ya atau satu genggam. Itu sudah memenuhi takaran yang baik gitu. Memenuhi tubuh. Jadi nggak ada berapa kilogram, berapa ini enggak. Jadi kita makan dengan tabiat kita itu sudah memenuhi. Yang penting jangan sampai kita kekenyangan begitu. Misalkan kita makan 7 butir kurma ya dengan potong timun itu sudah seimbang ya begitu. Jadi takarannya tidak ada yang pasti gitu. Jadi sesuai dengan kebiasaan dan tabiat itu. Begitu ya. Yang penting dalam aplikasinya itu ada lawannya gitu. Ada lawannya. Ketika kita makan yang bersifat dingin, ada lawannya yang bersifat panas. Begitu. Ya. Karena tubuh kita pun nanti memprosesnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa ya? Kecerdasan tersendiri pada tubuh kita gitu, untuk mengolah makanan tersebut begitu. Yang penting jangan ada makanan yang hanya satu jenis gitu. Ya. Keseringan satu jenis itu nanti akan menimbulkan penyakit gitu. Jadi penyeimbangnya tidak ada begitu ya. Kita harus ada penyeimbangnya meskipun sedikit gitu. Kemudian keseimbangan dalam berolahraga. Masih halaman 30 ya. Ini juga harus diperhatikan oleh kita-kita olahraga yang bukan atlet ya. Baru-baru ini sebulan yang lalu sebelum Agustus kan di tempat saya itu mau ada perlombaan futsal. Latihan dulu. Nah, di tempat latihan langsung pingsan, kemudian langsung meninggal. Ya. Ini kita harus perhatikan bagaimana proporsi kita sebagai yang bukan atlet dalam berolahraga. Tujuan kita olahraga apa sih? Tujuannya adalah menguatkan, kemudian melancarkan aliran darah. Kalau kita yang bukan atlet, eh, kalaupun mau misalkan olahraga-olahraga yang berat, kita pernah melakukannya ataupun sering gitu. Tapi kalau belum pernah, udah lama bertahun-tahun, kemudian kita ini, saya harap jangan langsung terjun gitu. Sedikit-sedikit kalau mau mulai main futsal kembali begitu ya. Artinya keseimbangan dalam olahraga itu kita harus melihat takaran diri kita. Itu ya, ini harus diperhatikan. Jadi apalagi olahraganya di malam hari. Ini yang tidak direkomended ya oleh para pengobat manapun berolahraga di malam hari begitu ya. Kemudian keseimbangan dalam berhubungan badan. Tujuan berhubungan badan yang pertama menjaga eksistensi keturunan atau spesies manusia. Ya, ini tujuannya ya. Kemudian mengeluarkan sperma dari tubuh manakala tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh. Jadi ada istilah begini, kalau sumur tidak pernah ditimba, itu sumur akan kering. Begitu. Ya, justru kalau orang membujang, ya membujang itu bukan spermanya tambah banyak, karena ditimbun, bukan malah kering. Justru dengan menikah itu kekuatan ginjal, ya ketenangan hati, kekuatan jantung itu akan lebih mudah menyuling lagi, begitu kan? Belum pernah dengar kan orang menikah spermanya habis gitu, ya begitu. Jadi eh, orang melakukan berhubungan badan itu malah menyehatkan, begitu. Makanya di dalam Al-Quran kan tujuannya menikah itu apa? Mawaddah warahmah. Di situ ada mawaddah, ada warahmah. Nanti tanya, apa sih arti mawaddah?
Apa bedanya mawadah dengan ahab? Mawadah kan sama cinta. Ahab juga kan cinta. Apa bedanya? Itu ada perbedaan antara mawadah dan warahmah. Mawadah dengan ahab itu. Begitu ya. Kalau sama cinta tapi masih ada perbedaan. Begitu. Ya. Jadi berhubungan badan itu bukan mengakibatkan kita sakit, malah menyehatkan. Ya. Maka orang para salaf berkata bahwa ada 3 hal yang membuat orang itu sehat. Pertama jalan kaki, ya. Yang kedua makan, yang ketiga berhubungan badan. Itu yang membuat orang sehat. Jalan kaki mungkin kita bisa diartikan dengan olahraga ya, olahraga ringan gitu. Yang kedua makan. Kalau kita nggak pernah makan ataupun kita telat makan, maka usus itu akan menyempit. Gitu. Kita sengaja nih eh, kebiasaan kita misalkan jam 9 makan, kita menunda-nunda, padahal udah lapar nih. Nah, nanti usus kita udah menyempit. Berbeda dengan puasa. Makanya tubuh kita ini ketika digunakan untuk ibadah kepada Allah itu ngerti. Dia ngerti. Tapi tubuh kita kalau digunakan untuk tidak beribadah kepada Allah, ini malah akan menimbulkan penyakit. Begitu ya. Maka berhubungan badan itu begitu. Kalau berhubungan badannya diniatkan untuk Allah, beribadah kepada Allah dengan pasangan yang resmi, ya, yang halal, maka itu menyehatkan. Tetapi berapa banyak orang yang melakukan hal demikian sama berhubungannya, tapi bukan dengan yang halalnya, maka itu akan menjadi penyakit, ya kan? Begitu. Bunda gagal ginjal, kemudian stilis, ya, seperti itu. Karena memang menggunakannya bukan dengan yang halal, gitu. Tapi kalau kita menggunakannya dengan hal yang sesuai dengan syariat, tubuh kita tahu itu ibadah, ya begitu. Kemudian sifat sperma. Sifat sperma itu lembab panas atau panas lembab. Kenapa disebut dengan panas? Karena dia bergerak. Sesuatu yang bergerak itu namanya panas. Ya, dia berupa cairan karena dia itu lembab, maka panas lembab. Ya, gitu. Maka janganlah merusak sperma dengan makanan-makanan yang terlalu sering yang mempunyai sifat panas dan lembab. Begitu. Makan sperma seringnya banyak makanan sayur, itu menumbuhkan sperma. Karena kalau kita sering makan makanan yang bersifat panas lembab, nah itu akan merusak. Begitu ya. Kemudian posisi terbaik dalam berhubungan seksual, berhubungan suami istri, itu laki-laki di atas, perempuan di bawah. Ya, laki-laki di atas, perempuan di bawah. Kalaupun tidak, ya, secara umum boleh apapun yang penting melalui lubang depan, jangan melalui lubang belakang. Nah, ini harus dibahas, ini masuk ke dalam ranah kesehatan, begitu ya. Banyak kan sekarang penyimpangan-penyimpangan itu tidak sehat. Itu akan menimbulkan penyakit. Lambat laun itu akan menimbulkan penyakit, begitu ya. Ini juga posisi terburuk dalam berhubungan, yaitu ya, laki-laki di bawah, perempuan di atas. Begitu. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi klimaks itu akan ada sisa-sisa yang tertinggal. Nah, sisa-sisa yang tertinggal itu nanti akan menjadi membusuk dan akan eh, apa mempengaruhi kepada saluran kencing, saluran pengeluaran ya bagi laki-lakinya begitu ya. Waktu waktu yang terbaik berhubungan ya, di malam hari, kemudian pada saat apa?
Makanan itu sudah tercerna. Kenapa di malam hari? Karena makanan itu sudah tercerna, sempurna. Ya, begitu. Dan jangan dilakukan saat lapar. Saat lapar, kemudian dalam badan kondisi capek dan setelah buang hajat. Kamu kita baru BAB nih ya. Dari ini istri ngajakin, tunggu aja dulu 10 menit dan langsung jangan langsung. Karena kita baru buang hajat. Kenapa? Karena kita sudah baru mengeluarkan energi. Begitu. Energi kita nanti dikeluarkan lagi. Kemudian mandi dan berwudu karena berhubungan badan. Tapi ini ada catatan, mandi dan berwudu berhubungan badan itu dijeda dulu. Ya. Mandi ada dua hal yang harus kita hindari pada waktu mandi itu. Mandi setelah eh, berhubungan suami istri, kemudian setelah berolahraga. Itu harus dijeda dulu. Seperti halnya kita kalau nyalain mesin gitu, ya. Mesin itu kalau udah panas kita siram pakai air, itu akan pecah. Mesin yang sangat panas gitu kan. Begitu juga badan kita. Badan kita itu ketika melakukan berhubungan suami istri itu metabolisme kekuatan dayanya ini itu dikeluarkan semua. Jangan langsung mandi. Maka jeda sebentar, 30 menit. Maka kenapa disuruh kita berwudu dulu? Itu berwudu itu untuk meredam panas itu. Baru mandi begitu. Ya, jangan langsung mandi ya. Kemudian keseimbangan dalam tidur ya. Artinya keseimbangan dalam tidur ya. Tidur di awal, bangun di sepertiga malam gitu. Keseimbangan di dalam tidur. Tidur ada dua jenis, tidur alami dan tidur tidak alami. Tidur alami itu karena kelelahan, memang kita ngerasa ngantuk dan yang sebagainya. Kalau tidak alami ya tidur karena sakit, kekenyangan, nah itu tidur tidak alami. Ya, walaupun kita tidur ngantuk itu setelah makan itu menunjukkan tidak alami. Kenapa? Karena ada asbabnya yaitu makanannya yang tidak tercerna. Seharusnya kalau orang makan itu sehat, bugar dan ceria gitu. Maksudnya, ya, orang biasa kalau udah lapar kan waktu lapar kan lemes nih. Nah, kalau makan dia harusnya ceria, sehat lagi. Tapi kalau waktu lapar lemes, udah makan ngantuk ya. Sama-sama juga ya. Gitu. Baik itu bisa dibaca. Nah, ini posisi tidur ya. Posisi tidur, kenapa kita harus berbaring ke kanan? Karena lambung kita ini berada di sisi kanan ya. Dan yang kiri itu jantung. Jadi Rasulullah SAW berbaringnya ke sisi kanan itu supaya pencernaannya itu cepat gitu. Tapi kalau kita berbaring ke sisi kiri itu menghambat peredaran darah ke jantung. Begitu. Jadi biar kalau ke kanan itu lambungnya cepat bekerja, kemudian dia mengalirkan saripati itu ke seluruh tubuh, terutama ke jantung, dan jantungnya supaya tidak terhambat begitu. Ya. Dan yang tidak boleh adalah telungkup, karena telungkup itu adalah tidurnya para penghuni neraka. Ya. Telentang gimana? Telentang, nggak boleh ya telentang, mati kalau telentang. Kalau telentang itu sekiranya untuk istirahat tidak apa-apa, tapi untuk menjadikan tidur itu kurang baik. Artinya eh, kebolehan atau tidak kebolehan ini bukan menjadikan orang dosa ya gitu. Tapi ini anjuran. Cuman yang ditekankan itu adalah tidak boleh telungkup. Kalau terlentang, eh, miring kiri, kadang ada orang yang hidungnya mampet, tapi miring kiri enak gitu. Nah itu nggak masalah. Tapi yang telungkup ini yang ditekankan itu yang tidak baik, yang tidak boleh ya. Gitu.
Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, saya mau nanya tentang apa nih, yang sifat sperma ini Ustadz. Itu beberapa yang saya tahu infonya kan ada yang katanya sperma yang bagus itu kualitasnya itu ada yang bilang yang encer ataupun ada yang kental ya Ustadz ya. Nah, cuma ada beberapa info yang saya dapat juga nggak tergantung dari sifat sperma yang kental atau yang yang agak kental gitu, yang encer atau yang kental itu gimana Ustadz ya, yang benar tuh maksudnya kualitas sperma yang bagus itu yang seperti apa gitu ya. Sekarang Ustadz. Tentunya sifat sperma itu lembab, ya, lembab panas atau panas lembab, ya. Dan itu secara fitrahnya, ya, secara fitrahnya itu yang kental ya, bukan yang encer. Gitu. Karena dia bersifatnya lembab, gitu, menggumpal. Lembab itu kan gumpal, ya, begitu, lembab, gumpal. Jadi eh, kenapa disebut dengan panasnya? Karena dia bergeraknya, gitu kan. Jadi si sperma itu dia kan kalau sudah berada di ovarium itu mencari, ya kan, ovum itu sel telurnya, sel induknya itu kan. Nah, disebutnya panasnya itu karena dia bergerak. Lembabnya itu karena dia menggumpal. Seperti halnya penyakit disebut lembab, gitu kan, lembab dingin. Kenapa dia lembab dingin? Karena dia ada benjolan-benjolan, ya kan, benjolan. Orang gondok, dia lembab nih, gitu. Dia ada sumbatan, benjolan, dan tumpukan. Nah, maka sperma itu disebut lembabnya itu karena kental. Gitu. Dia kalau encer berarti terlalu panas. Gitu. Dia kalau encer berarti terlalu panas. Harus banyak makan makanan yang sifatnya dingin. Ya, begitu. Ya, maka diseimbangkan biar panas lembab, gitu loh. Sperma itu sifatnya panas lembab, maka dia harus diseimbangkan dengan makanan yang dingin. Jadi yang kental ya. Ada lagi? Izin Dad. Untuk masalah penjelasan panas dingin dan harorah rutubah, apakah harorah itu mewakili dingin atau panas, apa yang sebaliknya gitu Dad? Kenapa Pak? Harorah dan rutubah itu kaitannya dengan panas dan dingin, apakah harorah berarti sesuatu yang panas apa dingin gitu? Oh, iya. Iya, haroroh itu sesuatu yang bisa disebut dengan panas karena dia bergerak. Nah, harun. Har itu bahasa Arab. Harun. Nah, kita gunakan haroroh rutubah itu karena har itu rutubah itu rutob. Pernah dengar nggak? Korma rutob. Nah, rutob itu korma basah. Maka rutubah itu yang berkaitan dengan hal-hal yang basah. Ya, di darah, kemudian organ, ya, itu bisa juga cairan-cairan yang ada pada tubuh kita, ya, itu namanya rutubah. Kalau haroroh itu sesuatu yang panas. Jiwa kita ini di dalam tubuh kita ini panas, maka di situ ada harorohnya ataupun energi. Nah, energi ini disebut dengan haroroh. Kenapa disebut dengan haroroh? Karena dia bergerak, energi itu bergerak di dalam tubuh kita ini bergerak. Tangan kita nggak bisa begini kalau nggak ada energinya. Angin, angin ini disebut dengan haroroh, ya, dia bergerak. Tapi kan kenapa ada angin dingin? Ada tergantung yang menungganginya, tergantung yang membawanya. Kalau ketika hawa panas, maka disebut angin panas. Karena yang membawanya angin itu adalah hawa panas. Ketika ada hawa dingin, maka disebut angin dingin. Karena yang membawanya si dingin, gitu. Nah, jadi sifat anginnya itu adalah dia bergerak, panas sifatnya sebenarnya. Kan begitu. Disebutan dengan hawa dingin atau angin dingin karena yang membawanya adalah hawa atau udara di dingin. Gitu Pak ya. Jadi haroroh itu adalah panas, rutubah itu adalah dingin, begitu. Hampir sama dengan secara kasat mata dengan pengobatan TCM. Ada yin, ada
yang, ada yin yang begitu ya. Sebenarnya ilmu pengobatan itu sama, cuman ada sedikit perbedaan nggak masalah lah. Artinya terlihat sama tapi berbeda, terlihat berbeda tapi sama, begitu. Ya, bismillah, Ustaz. Ini Ya. pengaplikasian makan seimbang panas dan dingin ini berarti apa setiap makan harus begitu atau kita melihat diri kita, Ustaz? Misal diri kita sedang rutubahnya rendah, berarti kita makan yang haroronya banyak atau nggak usah pakai nggak usah mengandung dingin, makan yang panas saja atau setiap makan seimbang, makan seimbang mau kondisi gimana pun atau gimana, Ustaz? Baik. Pengaplikasian ini adalah ketika dalam keadaan kita sehat, ya. Lalu pertanyaannya, apakah kita boleh atau kapan kita makan atau mengkonsumsi herbal? Bolehkah kita mengkonsumsi herbal selamanya? Nah, ini yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan herbal itu ketika tidak ada keseimbangan di dalam tubuh kita. Contoh misalkan, Ustaz, saya makan habas sauda, boleh nggak makan selama-lamanya? Jadi nanti dibalikan lagi pertanyaannya, kenapa makan habas sauda selama-lamanya? Seumur hidup, kan begitu. Ya, habas sauda itu sifatnya panas. Kalau kita keseringan panas, nanti akan menjadi ini, gitu. Ya. Rasulullah SAW membatasi bahwa yang namanya habas sauda bagus untuk semua artinya apa? Bagi yang berpenyakit, bukan untuk yang suplemen gitu loh. Beda ya, untuk suplemen dan untuk obat. Jadi setiap makanan yang kita makan atau obat yang kita konsumsi itu dilihat apakah obat itu bersifat makanan atau obat itu memang obat. Misalkan binahong. Kita jangan sering-sering mengkonsumsi binahong karena itu obat, bukan makanan. Tapi ketika kita mengkonsumsi jahe, itu jahe makanan plus berupa obat. Kita mengkonsumsi dalam jangka waktu panjang itu nggak masalah. Kencur, kita makan dalam jangka waktu panjang tidak masalah karena dia bersifat makanan, begitu. Ya, kayak tadi, bagaimana kita mengaplikasikan panas dan dingin. Ini untuk orang sehat, kita makannya kombinasikan antara panas dan dingin. Kalau untuk orang yang sakit, kita lihat dia sakitnya apa. Kalau sakitnya panas berarti kita kasih makanan yang dingin. Kalau sakitnya dingin berarti kita kasih makanan yang panas, begitu. Dan cara mengkonsumsi obat pun ada batas-batasan waktu. Paling lama obat itu 2 pekan, ya 2 pekan. Ya. Kalau sebulan itu sudah terlalu lama, gitu ya. Jadi 2 pekan, ya kembali lagi tidak ada perubahan, berarti ganti obat, begitu. Berarti ganti obat, gitu ya dari cara pengobatan. Jadi kita harus memperhatikan juga. Ada orang makan daun salam, rebusan daun salam. Kita lihat daun salam biasa dikonsumsi enggak? Ya kan? Secara langsung gitu. Daun salam kan buat bumbu aja, ya kan? Buat nasi uduk dan lain sebagainya, bukan buat ini, kan gitu. Ya. Nah, kalau misalkan di beberapa orang sering makan daun salam itu sebagai makanan, terus dia ingin dijadikan daun salam itu obat dan selamanya dia menggunakan daun salam, ya silahkan, begitu kan. Kan ada setiap daerah berbeda-beda. Kalau di sini pegagan atau pegagan, antanan ataupun tapal kuda itu digunakan lalapan. Tapi di daerah lain itu hanya rumput-rumput biasa. Nah, begitu. Jadi diperhatikan juga ya dari cara penggunaan obatnya begitu ya. Baik, ada lagi? Silakan. Terakhir Ustaz. Satu lagi aja ya. Ya. Terkait ini Ustaz yang tadi tidur ya. Kadang kalau kita tidur qaulullah tuh siang hari kita tidur siang, sore maghrib bisa tuh seger gitu, masih enak alhamdulillah. Cuma ini terkait dengan anak-anak Ustaz. Kadang kalau orang dewasa kadang meskipun udah tidur siang jam 10 kan kita tidur atau setengah 10 tidur, tidur lagi gitu. Karena anak-anak kalau udah tidur siang malam itu malah
punya tenaga lagi gitu Ustaz. Iya. Nah ada saran nggak apa asupan-asupan apa yang diminum ya sebelum tidur atau jam 7 gitu, herbal atau apa gitu, biar anak tuh cepat tidur gitu, biar bangunnya juga pagi gitu. Iya. Berarti anak-anaknya kurang lelah, ya, kurang lelah. Jadi kalau anak-anak sudah lelah, dia pasti tidur. Ya, karena dia tidurnya terlalu lama, nah kadang misalkan dari jam 12 atau habis zuhur tidur, dia bangun jam 4 atau jam 5, berarti anak-anak itu lelahnya kurang, gitu ya. Jadi kalau biasanya umurnya berapa Pak? Umur anaknya? Oh 8 tahun ya, suruh belajar. Kalau suruh baca buku pasti dia nggak mau, lelah ya. Jangan dikasih gadget ya, karena cahaya itunya yang membuat apa, melek mata, memaksa untuk mata untuk melek, begitu. Berbeda ya ketika kita baca buku yang kertas dengan baca buku yang berupa PDF gitu, itu berbeda. Kalau baca buku yang kertas gampang lelah, gampang ngantuk karena dia tidak apa, menimbulkan sinar gitu kan, karena tapi dia menyerap gitu, yang membuat mata kita teduh gitu, berbeda dengan ini. Jadi jangan dikasih gadget, malah bakal ini. Nah, jadi itu fitrah aja nggak apa-apa, nanti dia juga tidur, jangan dipaksakan. Atau kita kasih obat tidur, jangan ya. Dan nanti juga ini apa, tidur dengan sendirinya fitrahnya. Karena memang dia belum lelah gitu, dia belum lelah begitu. Ya. Hah? Iya, begitu. Karena dari pola ininya itu dalam masa tumbuhan itu masih dalam yang digarisbawahi bagi anak-anak itu adalah eh, semampu mungkin kita jangan anak itu tidur setelah asar, semampu mungkin ya. Gitu. Jadi ada ketika bangun tidur, biasanya kalau anak-anak bangun asar itu atau maghrib itu berteriak, ya kayak linglung apa gimana. Nah ini jadi eh, untuk supaya anak-anak itu tidur di sore hari atau maksudnya setelah isya, jangan tidur setelah asar begitu. Kalaupun tidur habis zuhur, biasanya kan begitu ya. Paling bangun asar bangunkan gitu maksudnya. Jangan sampai bablas sampai setengah enam. Nah nanti dia bangun nanti linglung. Ada kasus ketika anak bangun setengah enam, dia teriak, "Mama ini di mana?" Karena memang di dalam buku kesehatan itu menghilangkan akal. Ya, di sini ada kita, nah di halaman 34. Di situ ada al-huluk. Al-huluk yaitu tidur saat cuaca panas, itu nggak masalah. Ya, jam 12. Ada tidur al-hurok, ada al-huluk, ada al-hurok. Hurok itu perusak, tidur pada saat asar. Nanti yang terganggu apa? Jantung. Ya. Kemudian ada al-humuk, ada humuk. Nah, tidur setelah asar. Yang tadi tidur pada waktu asar, yang ini setelah asar. Ya, nanti kalau orang keseringan tidur setelah asar, nih, nanti akalnya itu dicabut. Gitu, ya. Artinya mudah pikun, ya, mudah terserang penyakit pikun, begitu ya. Jadi ini apa jenis-jenis tidur. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.